Para mantan anggota Tiara, Ryu Hwayoung, dan saudara perempuannya, Ryu Hyoung, telah secara pribadi menanggapi pernyataan mantan CEO tentang kontroversi masa lalu. Pada tanggal 9 November, produser musik dan pendiri MBK Entertainment, Kim Kwang-soo, muncul di acara variety show MBN, Let's Go, Season 3 dan membahas kontroversi Tiara yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, yang menarik kembali perhatian publik. Ia menyatakan, "Saya mengambil tanggung jawab sementara mempertimbangkan posisi Hwayoung dan Hyoung. Karena Tiara tidak melakukan kesalahan, saya melanjutkan aktivitas yang dijadwalkan. Saya merasa menyesal kepada para anggota Tiara." Setelah siaran tersebut, Ryu Hwayoung membagikan postingan panjang di Instagramnya. Ia meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran dengan topik yang tidak nyaman ini, dan memutuskan untuk menulis pesan berat ini setelah memikirkannya berulang kali. Hwayoung merasa bertanggung jawab atas kontroversi bullying Tiara di tahun 2012. Ia telah disalahkan atas perpisahan grup Tiara yang telah menjadi landasan karirnya. Selama 12 tahun, ia telah hidup dengan stigma sebagai orang yang terlibat dalam insiden bullying Tiara tanpa menanggapi berbagai rumor yang tidak berdasar. Ia tetap diam meskipun mengalami trauma dan merasa tidak adil karena Tiara telah membentuknya menjadi siapa dirinya saat ini. Namun, setelah mendengar pernyataan CEO Kim Kwang-soo di acara hiburan itu, ia tidak mengerti mengapa ia membuat pernyataan yang bias dan terdistorsi tentang insiden 12 tahun yang lalu. Ia merasa perlu untuk memperbaiki bagian yang salah dan membuat keputusan sulit untuk menyampaikan kebenarannya. Pertama, bullying yang ia alami adalah benar. Klaim bahwa ia berpura-pura menjadi korban, mengatakan ia dibully padahal tidak, adalah salah. Sebagai anggota Tiara yang baru, ia bertekad untuk tidak menyakiti anggota yang sudah ada dan berusaha keras untuk berbaur dengan mereka. Namun, anggota Tiara yang sudah ada menyiksanya secara fisik dan verbal. Ia bertahan karena ia percaya keadaan akan membaik jika ia bekerja lebih keras. Kedua, ia meminta maaf kepada anggota beberapa kali setelah melukai pergelangan kakinya. Saat pergelangan kakinya terkilir dan tidak bisa tampil di panggung Jepang, ia bahkan meminta sutradara untuk membiarkannya tampil setidaknya satu lagu. Ia merasa kasihan pada anggota yang harus bekerja lebih keras karena dirinya, jadi ia berpikir harus menyanyikan setidaknya satu lagu. Ketiga, benar bahwa ia melakukan perawatan kuku di hotel. Namun, Tiara rutin melakukan perawatan kuku selama aktivitas mereka di Jepang. Perawatan kuku yang ia terima berada dalam konteks yang sama. Kukunya patah, dan ia memperbaikinya sebelum tampil. Menggambarkan hal ini seolah-olah ia mendapat perawatan kuku semata-mata untuk kepuasannya terasa seperti penghinaan yang tidak pantas baginya. Pada saat kontraknya dihentikan dengan Tiara, ia memiliki banyak bukti untuk membuktikan bullying itu dan berniat untuk mengekspresikan posisinya melalui konferensi pers. Namun, CEO Kim Kwang-soo menawarkan bahwa jika ia tetap diam tanpa konferensi pers, ia akan mengizinkan kontrak saudara perempuannya, yang berada di agensi yang sama, juga dihentikan. Pada usia 20 tahun, ia berpikir itu adalah pilihan terbaik. Pada akhirnya, ia pergi tanpa permintaan maaf dan tetap diam selama 12 tahun. Setelah itu, para anggota Tiara muncul di berbagai acara hiburan, menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan bullying terhadap siapapun, sehingga menyimpulkan insiden bullying di antara mereka dengan pernyataan yang tidak benar. Melihat siaran-siaran tersebut, orang tuanya dan dirinya merasa tidak berdaya dan meneteskan air mata. Ia ingin bertanya kepada CEO Kim Kwang-soo, "Apa maksudmu muncul di acara 12 tahun kemudian, menyebutkan nama-nama, dan membuat pernyataan yang sepenuhnya terdistorsi?" Saat ini ia tanpa agensi dan sendirian. Ia tahu ia tidak bisa melawan CEO yang berpengaruh dalam industri hiburan selama lebih dari 40 tahun. Namun demikian, ia bersuara karena ia yakin mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi saat itu. Saudara perempuannya, Ryu Hyoung, juga menanggapi masalah ini di Instagram. Ia meminta maaf atas kekhawatiran yang ditimbulkannya dan menjelaskan situasi sulit yang mereka alami. Pada saat itu, mereka masih muda dan terpisah dari rumah, berjuang untuk bertahan dan saling mendukung. Mendengar tentang bullying yang dialami saudaranya membuat Hyoung frustrasi dan dia mengambil tindakan untuk melindungi saudaranya, yang berujung pada insiden itu. Meskipun ia merasa menyesal atas tindakannya, dia merasa tidak memiliki pilihan lain saat itu, mengingat kondisi mereka. Kontroversi bullying Tiara pertama kali muncul pada tahun 2012. Saat itu, Tiara mengadakan konser solo pertamanya di Jepang yang disebut Tiara Jewelry Box, dan Ryu Hwayoung, yang terluka saat latihan, tidak dapat berpartisipasi dalam sebagian besar konser tersebut.
Anggota lain memposting pesan yang diduga menargetkan Ryu Hwayoung di akun media sosial mereka, memicu kecurigaan bahwa anggota Tiara sedang melakukan bullying terhadap Ryu Hwayoung. Seiring dengan belum reda kontroversi tersebut, CEO Kim Kwang-soo akhirnya mengumumkan penghentian kontrak Ryu Hwayoung. Beberapa tahun kemudian, di tahun 2017, Ryu Hwayoung dan Ryu Hyeong muncul di acara talk show TVN, Taxi, dan menyebutkan kontroversi masa lalu. Setelah siaran tersebut, mantan staf Tiara anggota dari masa skandal itu berbicara online, yang menyatakan Hwayoung sedang bermain korban, dan mengungkapkan pesan teks yang mengancam yang telah dikirim saudari Ryu Hyeong kepada Areum, anggota Tiara yang paling baru saat itu, memperbarui kontroversi tersebut.